Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu. Qala radhiyallahu anhu, "Idza 'alima al-insan anna al-ashya' bi yadillah wa tadbirihi yafrah bil madad alladhi huwa fi. Innahu fi ghani yafrah bil ghina ma huwa li syuhra wa la lil fakhr. Wa innahu fil fakr yafrah bil fakr." Kama qala Abuna Ahmad Barakat. Kan wahid fi Shibab ismu Ahmad Barakat. وكان أخوه تاجرا من تجار الشباب، وبعد الحكومة احتاجت إلى المال من التجار، فدعا التجار كلهم وطلبت من كل واحد مبلغ هائلا من المال، فقالوا لا يمكن أن ننفق أموالنا كلها، فأدخلوه السجن. من جملتهم أخو أحمد بركات. فسمع أحمد بركات فقال أخي هذا الدنيا صوته، فراح إلى المعسكر. صوته فراح إلى المعسكر فقال بغيت أزور أخي وأسلم عليه، ففتحوا له باب السجن من بعيد، فقال لهم السلام عليكم، هل فيكم أخي؟ خلوه بسمع صوته، فقال أنا أخوك، فقال كيف حالك يا أخي؟ فقال له كما تشوف، فقال له الحمد لله على فقري، لو كنت تاجرا لكنت كماكم في السجن. فالإنسان يجب أن يعرف أن الأشياء بإرادة الله، الخير والشر بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وهو المعطي وهو المانع، ويؤتي لحكمة ويمنع لحكمة. فإذا أراد الله أقام الإنسان في المقام فليشكره على ذلك المقام، ويحمده على الحالة التي أقامه الله فيها من خير أو شر، ومن فقر أو غني، ومن عافية أو غنى، ومن عافية أو سقم، ومن حضر أو سفر، لأنه لا يكون إلا ما يريده سبحانه وتعالى، فيقنع بما قسم الله له. ولله سبحانه وتعالى نافحات، وما تدري قد يكون في الشر خير، وقد يكون في العطاء منع، وقد يكون في المنع عطاء، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Jika manusia mengetahui, meyakini sesungguhnya segala sesuatu itu adalah sesuai dengan apa yang diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia akan selalu senang dengan apa yang sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia dijadikan sama Allah menjadi orang kaya, maka dia akan senang dengan kekayaan yang Allah beri, bukan karena kebanggaan, bukan karena bangga, bukan karena sombong. Kalau seandainya dia dijadikan orang yang miskin, orang yang fakir, maka dia akan bangga dengan apa yang ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang imannya kuat, bagi orang yang sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu diceritakan dulu ada di daerah Shibam namanya Ahmad Barakat. Ahmad Barakat ini orang miskin, orang fakir, bukan orang kaya. Dia punya saudara pedagang yang kaya. Kemudian pernah suatu saat pemerintah daerah Shibam ini butuh sama uang banyak, harta yang banyak. Akhirnya orang-orang yang kaya itu dikumpulkan sama pemerintah, diminta uang yang besar ya, diminta uang besar. Orang-orang yang kaya ini tidak ada yang mau karena permintaannya terlalu besar. Akhirnya sama pemerintah semua yang kaya daerah Shibam dimasukkan penjara. Akhirnya semua masuk penjara, termasuk sama ini saudaranya Ahmad Barakat ini. Ahmad Barakat mendengarkan kabar bahwa saudaranya dimasukkan penjara karena dia tidak mau menyetorkan uang yang banyak kepada hukuman. Akhirnya dia datang ke penjara. Dia ngomong sama yang jaga penjara, saya kepingin ziarah kepada saudara saya. Saya ingin ziarah kepada saudara saya. Akhirnya dibuka, salam, assalamualaikum. Ya salam, dia cari saudaranya. Akhirnya saudaranya Ahmad Barakat ini dengar, ini suaranya saudara saya Ahmad. Dijawab, waalaikumsalam.
ditanya sama Ahmad Barokat, bagaimana kabarmu wahai saudaraku? Dijawab, kama tasyuf, seperti yang kita lihat sekarang ini. Akhirnya katanya Ahmad Barokat, alhamdulillahi ala fadli, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku sebagai orang yang miskin ya. Kalau seandainya saya kaya sama seperti kamu, masuk penjara sama, saya juga masuk penjara juga. Nah, karena itu kita tidak tahu yang mana yang terbaik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, kita tidak tahu mana yang terbaik. Semua diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu manusia wajib untuk meyakini bahwa segala sesuatu itu diatur sama Allah, baik itu baik ataupun jelek. Masya Allah kan, apa yang ditentukan sama Allah pasti terjadi. Apapun keadaannya, apapun, ini ya diyakini dulu ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apapun yang tidak Allah Ta'ala iradahkan, takdirkan kepada kita, tidak akan mungkin bisa terjadi. Terkadang Allah Ta'ala memberi atau Allah tidak memberi, itu semua karena ada hikmah. Semua karena ada hikmah. Karena itu manusia ini kalau sudah ditentukan sama Allah, apapun keadaannya, apapun keadaan yang sudah Allah takdirkan dalam kehidupan kita, kita syukur juga. Jangan toleh kanan, jangan toleh kiri. Kalau syukur dengan apa yang sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu baik ataupun jelek, baik itu kaya ataupun fakir kemiskinan, sehat ataupun sakit, dalam keadaan di luar daerah ataupun dalam daerah sendiri. Karena itu kita harus syukur, husnudzon, yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa cukup dengan apa yang Allah tentukan. Walillah Subhanahu wa ta'ala nafaha. Allah Ta'ala itu punya banyak pemberian dan kita tidak tahu. Terkadang yang kita inginkan dan tidak terwujud dalam kehidupan kita itu adalah hal yang terbaik. Terkadang pemberian Allah itu adalah suatu ujian. Karena itu qad yakunu fil mani ata wa qad yakunu fil ata mana. Karena itu bagi kita, seorang yang meyakini, manusia yang meyakini bahwa semua ini bisa terjadi dalam kehidupan kita adalah dengan takdir Allah, kita husnudzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kita husnudzon, apapun keadaan kita minta sama Allah, ya Allah tuntun kita ke jalan yang Engkau ridhoi. Tuntun kita ke jalan yang bisa mendekatkan kita kepadamu. Wallahu a'lam. Di Yahya itu diceritakan ada satu raja yang dia punya penasihat khusus. Penasihat ini selalu berkata kepada si raja, semua yang terjadi pada manusia itu harus diterima dengan senang hati, karena sesungguhnya itu adalah kebaikan bagi dia. Satu saat si raja ini matanya kena sesuatu, mungkin kena panah atau apa, sampai akhirnya cacat, satu nggak kelihatan. Sedih ini raja, minta penasehatnya ini kasih nasihat, semua yang terjadi pada kamu terima dengan senang hati, karena itu semuanya adalah pasti adalah membuat bahagia kepada kamu. Tersinggung ini raja. Berarti anak senang ya harus ini ya. Anak pengen nasihat apa itu? Seharusnya kamu itu bersedih dengan apa yang terjadi pada aku, senyum. Semua yang terjadi pada diri kamu ini akan membuat kamu bahagia nantinya. Kerin aja, nggak pernah berubah semuanya. Panggil pasukannya, ini orang masuk ke penjara. Masuk ke penjara. Tangkap. Mau masuk ke penjara, tanya, gimana keadaan kamu? Semua yang terjadi dari Allah itu pasti adalah membahagiakan kita, dan kita harus terima dengan senang hati.
Dia rasakan, senang gak kamu masuk penjara? Pegel ini rasa. Raja ini kebiasaannya suka berburu, jadi kapal berburu. Ya akhirnya dia karena sedih susah gitu, dia mau menghibur hati ya berburu aja deh. Masuk dia ada di hutan apa semuanya sama. Kemudian ada seekor kucing mungkin, dia buru lari dikejar sampai ketinggalan dengan pasukannya, dengan pengawalnya. Sampai masuk ada di dalam gua dan ketemu orang-orang yang hidup ada di hutan yang nggak kenal raja, nggak kenal apa-apa. Tangkap dia, tangkap. Kebetulan saat itu mereka perlu tumbal, perlu orang yang akan dijadikan tumbal korban bagi kepercayaan mereka. Udah, ini sudah disiapkan untuk dibunuh nih, untuk dibakar nih. Udah diikat tangannya, udah diikat kakinya, udah semuanya mereka sudah bersorak ria karena sudah mendapatkan hasil untuk tumbal bagi kepercayaan mereka. Mau dibunuh nih, sudah pasrah dia, nggak tahu dia seorang raja. Ketua sukunya keluar, dilihat, lepaskan. Kenapa tadi? Ini nggak bisa buat tumbal karena dia cacat katanya tadi. Lepaskan tadi. Dia tidak lepaskan. Setelah lepaskan suruh pulang, kembali ketemu sama pasukannya, akhirnya kembali ke sana. Keluarkan penasihat itu katanya. Keluarkan ke penasihat itu. Keluar. Sampai ada dia benar kata kamu tadi. Semua yang terjadi pada diri kita ini dari Allah, kita harus terima dengan senang hati karena semuanya akan menghasilkan kebahagiaan dan manfaat bagi diri kita. Diceritakan sama dia. Alhamdulillah. Aku juga kata dia. Aku merasa senang kamu penjara kata dia. Karena itu semuanya bahagia. Apa bahagianya kamu kata dia? Apa bahagia kamu? Kan saya selalu mendampingi raja. Nah kalau saya waktu berburu itu mendampingi raja sampai ketangkep, rajanya pulang saya yang jadi korban. Karena itu ada manfaatnya saya di penjara ini, sehingga kami bisa selamat semuanya. Karena itu segala sesuatu itu kita harus husnuzon dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati ini tetap jadi nggak kecil hati. Wa kullu fi'lin jamil, semua yang dilakukan oleh itu semuanya adalah indah. Wallahu a'lam.